Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita mau dalamin satu ide keren banget dari buku Great by Choice, tepatnya bab 4, Tembakan Peluru Lalu Meriam. Wah, judulnya kayak strategi perang ya. Haha, iya kedengarannya gitu ya. Tapi ini soal bisnis kok. Nah, apa nih artinya dalam bisnis? Kenapa juga ini penting banget, apalagi kalau kondisi lagi nggak pasti gini? Oke, jadi gini. Intinya itu soal gimana perusahaan-perusahaan yang super unggul, di buku disebutnya 10x, kinerjanya bisa 10 kali lipat rata-rata industrinya. Ternyata punya cara beda buat ngadepin inovasi sama resiko. Cara beda gimana tuh? Bukan soal paling kreatif aja berarti? Bukan cuma itu, justru kuncinya itu di cara mereka ngetes ide secara empiris, pakai bukti nyata di lapangan. Sebelum mereka istilahnya mempertaruhkan segalanya gitu. Jadi ada gabungan antara berani coba sama disiplin ketat. Nah, ini nih, ada yang bikin kaget di sini. Katanya riset di buku ini justru bilang kalau jadi yang paling inovatif itu, nggak selalu jaminan sukses besar ya. Contohnya Southwest Airlines itu. Mereka kan sebenarnya niru model bisnis Pacific Southwest Airlines, CPSA. Betul sekali. PSI itu inovatornya. Tapi anehnya, PSA malah bangkrut, Southwest malah jadi raksasa. Kok bisa gitu ya? Padahal PSA duluan yang punya ide. Nah, itu dia. Ini kayak memutarbalikkan anggapan umum kan? Inovasi tok itu ternyata nggak cukup. Yang bikin beda itu kemampuan buat mengkalibrasi, mengukur, terus menskalakan inovasi itu pakai disiplin. Mengkalibrasi ya. Oke. Contoh lain nih, di bioteknologi, ada Genentech sama Amgen. Genentech itu inovatif banget. Patennya jauh lebih banyak, lebih ngefek dibanding Amgen. Kalau dilihat dari jumlah paten atau sitasi ilmiah gitu, Genentech, wah jauh di depan. Punya terobosan kayak TPA, obat bekuan darah itu. Oke, Genentech jagoan risetnya berarti ya. Tapi, kalau kita lihat kinerja finansial jangka panjangnya, justru Amgen yang melesat jauh, ninggalin Genentech. Tunggu. Jadi Amgen yang patennya mungkin nggak seheboh Genentech malah menang telak di bisnis. Gimana caranya peluru ini bantu mereka? Pertanyaan bagus. Nah, disinilah konsep tembakan peluru lalu meriam ini masuk. Coba bayangin deh, Anda di kapal perang, bubuk mesiu terbatas. Masa mau langsung tembak meriam gede kalau belum yakin arahnya? Kan buang-buang sumber daya, bisa fatal malah. Iya juga ya, mubazir. Makanya, lebih bijak tembak peluru kecil dulu. Tes ombak lah istilahnya. Lihat kena nggak sasarannya. Baru deh putusin mau lanjut gede atau enggak. Oke, jadi peluru di bisnis itu maksudnya gimana? Peluru itu ya langkah atau eksperimen yang pertama biayanya relatif kecil. Kedua, risikonya rendah. Jadi kalau gagal, ya udah, perusahaan nggak langsung oleng. Ketiga, gangguannya minimal ke operasi yang udah jalan. Tujuannya cuma satu, dapat bukti empiris, validasi nyata di lapangan. Biar tahu idenya beneran jalan atau cuma bagus di presentasi doang. Ah, masuk akal. Balik ke Amgen tadi deh. Sebelum EPO, obat anemia itu jadi sukses besar. Nah, EPO itu awalnya cuma salah satu dari banyak peluru yang Amgen tembakan. Bukan satu-satunya harapan. Mereka juga garap proyek interferon, vaksin hepatitis B, bahkan hormon pertumbuhan ayam, macem-macem lah. Hormon pertumbuhan ayam? Serius? Iya, dicoba aja. Nah, pas data di lapangan nunjukin peluru EPO ini potensinya luar biasa. Terbukti berhasil, baru deh Amgen kerain sumber daya besar. Tembak meriam. Lip mereka itu kan langsung ekspansi gede. Ke hotel, rental mobil, nggak dites kecil dulu, akhirnya boncos. Atau Kirchner, pesaingnya Biomed. Akuisisi gede-gedean, penuh hutang, akhirnya bangkrut. Itu meriam tak terkalibrasi semua. Ngeri juga ya kalau salah tembak meriam. Dan yang lebih bahaya lagi, kadang meriam tak terkalibrasi ini, kebetulan berhasil. Loh, kok malah bahaya kalau berhasil? Ya, karena itu bisa jadi kebiasaan buruk. Merasa hebat, jadi nekat, terus ambil resiko gede tanpa bukti. Nggak belajar. Perusahaan 10X aja bisa salah loh. Progressive Insurance pernah rugi gede pas langsung masuk pasar asuransi truk. Itu meriam tak terkalibrasi mereka. Oh iya? Terus gimana? Nah, mereka belajar dari situ. Pas mau masuk pasar asuransi mobil standar yang lebih gede, mereka nggak ngulangin kesalahan. Tembak peluru dulu. Uji coba di beberapa negara bagian.
Ternyata berhasil. Ada bukti empiris. Baru deh mereka tembak meriam skala nasional. Mantap, belajar dari kesalahan. Dan menariknya lagi nih, mereka juga mutusin buat gak nembak meriam untuk asuransi rumah. Kenapa? Ya karena pelurunya, hasil tes kecilnya, gak nunjukin hasil bagus. Jadi dia stop. Wah, ini benar-benar nunjukin ya kunci sukses 10X itu bukan soal jago nebak masa depan, tapi lebih ke adaptasi sama bukti di lapangan. Bahkan Bill Gates aja katanya di buku ini nggak langsung prediksi sukses OS buat IBM PC atau pasar browser internet kan? Jangka panjang dari awal. Terus pas mereka bikin OS 2 bareng IBM, yang kayaknya taruhan utama ya, Microsoft diam-diam tetap nembak peluru lain, ngembangin Windows. Oh, jadi Windows itu awalnya peluru sampingan? Bisa dibilang gitu. Nah, pas data pasar nunjukin Windows lebih laku, OS 2 malah susah. Baru deh mereka ambil keputusan besar, tembak meriam Windows 95. Prinsip utamanya yaitu validasi empiris. Jadi kreatif penting, tapi harus diuji ya? Betul. Uji ide kreatif Anda pakai data, pakai pengalaman nyata. Nggak harus jadi yang pertama atau paling wah inovasinya. Yang lebih penting itu ngenalin apa yang beneran jalan di lapangan, lakuin lebih baik, terus eksekusinya disiplin banget. Ini nyambung ke konsep 20 Mile March juga sih, soal konsisten. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Jadi sukses jangka panjang di tengah ketidakpastian itu bukan melulu soal ide revolusioner ya, tapi lebih ke gimana kita ngelola proses nemuin ide dan ambil resiko. Pakai langkah cerdas, terukur, teruji. Bikin inovasi jadi nggak terlalu nakutin gitu. Persis banget. Di dunia yang serba nggak pasti ini, ngandelin analisis kertas atau intuisi aja yang nggak cukup. Validasi empiris lewat peluru itu ngasih pijakan kuat sebelum lompat jauh pakai meriam. Ini cara ngurangin risiko gagal total, tapi tetap berani nyoba hal baru. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih. Di area mana dalam kerjaan atau mungkin kehidupan pribadi Anda bisa mulai nembak beberapa peluru kecil. Buat ngetes asumsi-asumsi penting sebelum Anda komitmen penuh sama sebuah meriam. Coba dipikirin deh.